Swastiastu. I Gusti Batanjeruk leluhur dan keturunannya. I Gusti Batanjeruk adalah salah satu putra dari I Gusti Petandakan. Putra I Gusti Petandakan lainnya adalah I Gusti Bebengan, I Gusti Tusan, dan I Gusti Gunung Nangke. Mereka berempat merupakan cucu dari I Gusti Nyuh Aye. I Gusti Nyuh Aye bersaudara kandung dengan I Gusti Asak. Mereka berdua adalah putra dari Arya Kepakisan. I Gusti Batanjeruk diangkat menjadi patih di Kerajaan Gelgel ketika Sri Pengarso menjadi Raja Gelgel dengan gelar Dalem Pemayun, yang dikenal juga dengan sebutan Dalem Bekung. Pada masa awal pemerintahan Dalem Bekung, ketika itu Dalem Bekung usianya masih terlalu muda, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya, Dalem Bekung dibantu oleh 5 orang paman tirinya, yaitu I Dewo Gedung Arte, I Dewo Anggungan, I Dewo Nusa, I Dewo Bangli, dan I Dewo Pagedongan. Mereka berlima merupakan putra dari I Dewo Tegal Besung. Akan tetapi, semua kebijakan pemerintahan dipegang oleh Patih I Gusti Batanjeruk. Selanjutnya di kalangan istana muncul intrik-intrik karena adanya gelagat. I Gusti Batanjeruk akan melakukan pengambil alihan kekuasaan. Mengetahui gelagat, I Gusti Batanjeruk akan melakukan perebutan kekuasaan. Dangyang Astapake yang pada saat itu menjabat sebagai penasehat raja memberi nasihat kepada I Gusti Batanjeruk agar tidak melakukan pemberontakan. Akan tetapi nasihat Dangyang Astapaka itu tidak dituruti. Mengingat intrik yang semakin memanas, Dangyang Astapake memutuskan untuk meninggalkan istana Gelgel pergi ke arah timur. Kemudian sampai di suatu daerah yang selanjutnya daerah itu dikenal dengan nama Budokling. Kemudian pada tahun 1556, I Gusti Batanjeruk bersama I Dewo Anggungan, Krian Tohjiwo, dan Krian Pandebase melakukan pemberontakan dengan menyandra Dalem Bekung dan I Dewo Anom Sagening. Peristiwa pemberontakan itu beritanya kemudian sampai ke Krian Manginte yang berada di kapal. Krian Manginte bersama pasukannya kemudian berangkat ke Gelgel untuk menyelamatkan Dalem Bekung. Selanjutnya Kiai Kebon Tubuh dan I Dewo Gedung Arte dibantu oleh Krian Dauh Manginte dan pasukannya melakukan penyerangan terhadap I Gusti Batanjeruk, I Dewo Anggungan, Krian Tohjiwo, Krian Pandebase, dan pendukungnya. Selanjutnya terjadilah pertempuran hebat. Kiai Kebon Tubuh berhasil menyelamatkan Dalem Bekung dan I Dewo Anom Sagening. Krian Pandebase dan Krian Tohjiwo kemudian terdesak. Krian Pandebase kemudian menghancurkan gerbang istana. Dalam keadaan terdesak, Krian Pandebase dibujuk agar menyerahkan diri. Dan berkat bantuan besannya, Ki Lurah Sidemen, Krian Pandebase diampuni. Berbeda dengan Krian Tohjiwo yang kemudian dibunuh oleh Krian Manginte. Sedangkan I Dewo Anggungan menyerah minta ampun, dan I Dewo Anggungan kemudian diampuni. Tetapi wangsanya diturunkan menjadi sang,
sehingga bernama Sang Anggungan. Sang Anggungan kemudian menurunkan putra bernama Sang Takmuang. Begitu pula I Gusti Batanjeruk bersama istri, saudara-saudaranya, dan anak angkatnya. I Gusti Oko menyelamatkan diri pergi ke arah timur. Akan tetapi mereka dapat dikejar. Pada saat sampai di desa Jungutan Bungayo sekarang, I Gusti Batanjeruk akhirnya dibunuh oleh Krian Manginte dengan tombak yang bernama Ki Baru Buduk. Keluarga dan saudara-saudara I Gusti Batanjeruk, I Gusti Bebengan, I Gusti Tusan, dan I Gusti Gunung Nangko lari dan diburu oleh pasukan Gel-Gel. Mereka kemudian bersembunyi di bawah pohon jewawut yang di atasnya dihinggapi burung perkutut yang sedang berbunyi. Karena bunyi burung perkutut itu dianggap tidak ada orang di bawah pohon itu, yang menyebabkan mereka selamat dari maut. Sejak itulah mereka berjanji dan bersumpah seketurunannya tidak akan membunuh atau makan daging burung, perkutut, dan jewawut. Selanjutnya mereka mengungsi ke Watu Ayo Karangasem. Sedangkan istri I Gusti Batanjeruk dan anak angkatnya, I Gusti Oko, bersama saudara lainnya berhasil menyelamatkan diri juga. Mereka sampai di Budokling, kemudian berjumpa dengan Dangyang Astapaka. I Gusti Oko kemudian berguru kepada Dangyang Astapaka. Janda I Gusti Batanjeruk dan anak angkatnya I Gusti Oko kemudian tinggal di Budokling, di pasraman Dangyang Astapaka. Ketika itu daerah Budokling berada di wilayah kerajaan kekuasaan Idewo Karang Amle. Ketika janda I Gusti Batanjeruk pergi ke pasar, pada saat itu juga Idewo Karang Amle bermaksud melihat-lihat suasana hari pasaran. Pada suatu persimpangan jalan mereka bertemu. Idewo Karang Amle kemudian tertarik dengan kecantikan janda I Gusti Batanjeruk. Tidak lama setelah pertemuan itu, Idewo Karang Amle kemudian melamar janda I Gusti Batanjeruk. Lamaran itu pun diterima dengan syarat bila I Gusti Oko, anak angkatnya, dijadikan pewaris kerajaan Karangasem. Persyaratan itu pun disetujui oleh Idewo Karang Amle. Selanjutnya Idewo Karang Amle menikah dengan janda I Gusti Batanjeruk. I Gusti Oko kemudian ikut diajak ke desa Balepunduk, desa Salagumi, tempat Idewo Karang Amle mengendalikan pemerintahan kerajaan Karangasem. Sesuai dengan janjinya, setelah tiba waktunya, Idewo Karang Amle selanjutnya mewariskan tahta kerajaan kepada I Gusti Oko. Akan tetapi karena I Gusti Oko lebih suka melaksanakan kegiatan spiritual bersama gurunya Dangyang Astapaka, kekuasaan kerajaan kemudian diserahkan kepada putranya yang bernama I Gusti Nyoman Karang. Dengan begitu, keberadaan kerajaan Karangasem di bawah dinasti Arya Batanjeruk telah dibangun oleh I Gusti Oko bersamaan dengan dilantiknya I Gusti Nyoman Karang menjadi Raja Karangasem pertama, yang kemudian berkuasa dari tahun 1611
sampai dengan tahun 1650. I Gusti Nyoman Karang itulah yang kemudian menurunkan raja-raja Karangasem selanjutnya. Itulah cerita mengenai I Gusti Batan Jeruk, leluhur dan keturunannya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Sejarah Bali yang disusun oleh Nyoka. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.